Sampit, sebuah kota kecil di Kalimantan Tengah yang dulu dikenal damai dan penuh keberagaman. Namun pada awal tahun 2001, nama itu berubah menjadi simbol ketakutan. Tempat di mana ribuan orang berlari menyelamatkan diri dan darah sesama anak bangsa tumpah di tanah sendiri. Untuk memahami tragedi ini, kita harus mundur jauh ke masa sebelum tahun 2001. Sejak tahun 1980-an, banyak warga Madura dari Pulau Madura, Jawa Timur dikirim ke Kalimantan Tengah melalui program transmigrasi pemerintah. Tujuannya mulia, pemerataan penduduk dan kesejahteraan. Namun, tanpa disadari, program ini membawa dua budaya yang sangat berbeda ke dalam satu wilayah yang sama. Dayak yang dikenal lembut, tapi sangat menjunjung harga diri dan adat istiadatnya, dan Madura yang keras, tegas, serta pantang mundur dalam hal harga diri. Perbedaan karakter ini perlahan menimbulkan gesekan sosial kecil, masalah sepele seperti perebutan lahan, perkelahian antar warga, hingga masalah asmara kerap muncul memicu bontrokan. Sebelum 2001, konflik kecil antara Dayak dan Madura sebenarnya sudah sering terjadi di beberapa daerah Kalimantan. Namun semuanya bisa diredam, sampai akhirnya api besar itu benar-benar meledak di Sampit. Pada tanggal 17 Februari 2001, sebuah perkelahian antara sekelompok pemuda Dayak dan Madura terjadi di Sampit. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang memulai. Namun dalam waktu singkat, kabar perkelahian itu menyebar seperti api dalam sekam. Desah-desuh mengatakan ada pembunuhan warga Dayak oleh kelompok Madura. Isu itu membuat masyarakat Dayak di sekitar Sampit bangkit dengan kemarahan besar. Dalam waktu beberapa jam, kerusuhan besar pun pecah. Rumah dibakar, toko dijarah, dan kekerasan tak terkendali. Kota Sampit berubah menjadi medan perang antar warga. Dalam beberapa hari, kekerasan menyebar dari Sampit ke berbagai daerah seperti Palangkaraya, Pangkalambun, hingga Kasongan. Warga Dayak menyerang pemukiman Madura dengan senjata tradisional seperti mandau dan tombak. Sementara warga Madura juga membalas dengan senjata tajam dan senapan rakitan. Namun jumlah dan kekuatan massa Dayak jauh lebih besar. Mereka mengenal medan, hutan, dan saling terhubung lewat jaringan adat. Ribuan rumah hangus terbakar, ratusan orang terbunuh, dan yang paling mengerikan, banyak korban dimutilasi, kepalanya dipenggal, dan dipajang sebagai simbol kemenangan. Kengerian itu menyebar begitu cepat. Orang-orang berlari ke hutan, ke gereja, dan ke masjid, dan ke kantor polisi untuk berlindung. Tapi bahkan tempat-tempat itu pun tak selalu aman. Pemerintah pusat di Jakarta baru bisa bereaksi setelah situasi memburuk. TNI dan Polri dikirim ke Sampit untuk mengamankan keadaan. Lebih dari 100.000 orang Madura diungsikan dari Kalimantan Tengah menuju Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Namun untuk menenangkan situasi tidak hanya dengan pasukan, perlu waktu, dialog adat, dan upaya rekonsiliasi panjang antara dua suku yang sudah saling terluka. Menurut berbagai laporan, lebih dari 500 orang tewas, meski angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar. Puluhan ribu rumah hancur, ribuan keluarga tercerai-berai. Tragedi Sampit meninggalkan luka yang dalam, tidak hanya secara fisik, tapi juga trauma sosial yang bertahan hingga bertahun-tahun kemudian. Setelah konflik mereda, pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat setempat berusaha membangun perdamaian. Program rekonsiliasi dilakukan, dialog antar suku digelar, dan pendidikan toleransi mulai diajarkan di sekolah-sekolah. Kini 20 tahun lebih berlalu, Sampit perlahan kembali tenang. Namun bagi mereka yang pernah hidup di masa itu, kenangan tentang suara teriakan, api, dan ketakutan tidak akan pernah hilang. Tragedi Sampit bukan hanya kisah tentang kebencian, tetapi juga peringatan keras bagi kita semua bahwa keberagaman tanpa saling menghormati
bisa berubah menjadi kehancuran. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran berharga agar sejarah kelam itu tidak pernah terulang lagi.